Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala dan yang dipilih Allah Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak dan barokah di dunia dan di akhirat. Dengan keimanan kita, semoga setiap perkataan, perbuatan kita bisa bernilai ibadah, dan dengan ketakwaan kita semoga makom kedudukan kita semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pembahasan tentang nafsu manusia. Yang kemarin sudah kita bahas, yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu mulhimah, nafsu yang memberikan atau diberikan ilham. Nafsu mulhimah yaitu nafsu yang selalu mendapatkan ilham. Jadi kalau kelasnya Nabi namanya wahyu, kalau sekelas manusia namanya ilham, supaya berbuat atau menunaikan kebaikan-kebaikan. Di dalam surat Asy-Syamsi ayat yang ke-7 dan yang ke-8 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa-apa yang Allah telah menyempurnakannya, telah memberikan suatu keseimbangan. Kita diberikan dua mata dan ada rongganya itu seimbang satu dengan yang lainnya. Diberikan tangan dan jari juga seimbang dan lain sebagainya. Kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan jasadiyahnya dengan sempurna, fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan, memberikan bisikan atau perintah-perintah atau potensi fujuraha untuk berbuat fajir, untuk berbuat yang buruk, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau seseorang itu mempotensikan, mengembangkan potensi fujurnya, maka takwanya akan terdesak, akan mengecil. Dan sebaliknya,
Kalau orang itu mempotensikan, mengembangkan potensi takwanya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka potensi fujurnya akan tertekan. Makanya mari kita berusaha untuk mempotensikan, mengembangkan potensi kemampuan, kekuatan, nikmat-nikmat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak menjalankan perintah-perintahnya dan semakin banyak meninggalkan larangan-larangannya dengan ikhlas dan istiqomah. Kemudian beberapa sifat-sifat nafsu mulhimah. Yang pertama adalah as-sakhawatu, yaitu orang yang dermawan. Bahasanya adalah orang yang loman atau orang yang lomo. Orang-orang yang sudah diberikan nafsu mulhimah diilhamkan oleh Allah untuk banyak memberikan derma atau bantu kepada orang lain. Dia ingat ketika Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas maksudnya memberi itu lebih baik dibanding dengan tangan di bawah, maksudnya yang diberi. Maka kemudian dia berusaha untuk banyak-banyak memberi. Kenapa? Yang pertama, bahwa orang yang memberi itu nanti akan dibalas Allah minimal 10 kali. Sedangkan yang diberi cuma sekali dan itu sudah jatah rezekinya. Maka semakin banyak orang itu berderma atau infak, sedekah, bahkan zakat, hartanya tidak akan habis, bahkan akan bertambah dan bertambah. Sebagaimana Nabi sabdakan, la yang kusul malu bisodakotin. Tidak akan harta itu berkurang gara-gara disodakohkan. Bal yazdad, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi dengan ilham tadi, orang itu semakin lama semakin mau untuk berderma. Yang kedua adalah al-qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya dengan senang hati, dengan senang gembira. Diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit juga alhamdulillah. Diberi sehat alhamdulillah, diberi sedikit ya alhamdulillah. Diterima dengan senang hati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala zat yang maha alim dan hakim, ya, yang maha tahu dan maha bijaksana, sudah mengepaskan dengan pembagiannya. Contoh saja, kalau ada gelas yang volumenya 200 ml, ya, terus ada aqua atau air lain dalam botol isinya 500 ml. Kalau dituangkan semua akan apa? Akan tumpah. Maka harus diisi dengan 200 ml, jangan 500. Demikian juga kadang-kadang dengan ilmunya Allah Ta'ala, ada orang itu kalau diberi rezeki banyak justru meludak, justru tumpah. Lah tumpahnya apa? Tumpahnya adalah dengan menggunakan tidak pada tempatnya, tapi dengan untuk berfoya-foya, padahal harta itu bisa akan diminta pertanggungjawaban. Makanya diberi banyak alhamdulillah, diberi juga alhamdulillah. Itulah sifat qanaah. Nah, makanya Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita termasuk saya sok belum qanaah, monggo belajar untuk qanaah. Kalau perlu saja. Suatu saat itu kita mencoba, Pak, mencoba makan dahar yang paling sederhana. Contohnya Nabi kita, Nabi pernah dahar, tanya sama istrinya, punya lauk apa? Oh, lauknya cuma coka, Maka Nabi katakan, senikmat-nikmat lauk itu adalah coka.
Kenapa? Ya adanya coka, yang lainnya nggak ada. Ya. Nah demikian juga seandainya kita makan lauknya cuma sambal bawang, alhamdulillah. Ikan bakar tidak enak, kenapa? Karena tidak ada. Jadi kita mengqanaahkan diri dengan apa yang ada. Ya. Terus yang ketiga adalah taubat. Ya. Jadi orang-orang yang diberi nafsu mulhimah diberi namanya rasa untuk iktiraf, mengakui kesalahan yang diperbuat. Kalau kita lihat para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang-orang yang juga pernah berbuat salah. Nabi Adam pernah salah karena memakan barang tumbuhan yang dilarang Allah. Tapi kemudian tidak ngeyel, tapi justru kemudian mau tobat, mengaku kesalahannya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini sudah berbuat dolim kepada diri kami sendiri dengan menerjang apa yang Engkau larang. Seandainya Engkau tidak mengampuni aku dan dengan rahmat, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dia punya rasa untuk mengaku kesalahan. Rasa iktiraf itu adalah awal dari bertobat. Jadi tidak ada tobat kecuali diawali dengan iktiraf. Kalau orang itu belum iktiraf tidak akan bertobat. Ya, contohnya siapa? Contohnya iblis. Iblis itu ketika salah dia tidak ngakui salah. Ya. Bahkan dia membuat dalil alasan, merasa dirinya lebih tinggi dibanding dengan Adam, maka dia nggak mau hormat kepada Adam. Jadi kalau kita masih sulit mengaku kesalahan, ya tidak akan ada tobat. Makanya monggo dilatih sifat-sifat untuk mengaku kesalahan. Mengaku kesalahan bukan suatu kehinaan, tapi suatu kemuliaan. Jadi orang-orang yang dia mampu dan mau mengaku salah itu adalah suatu kemuliaan, bukan suatu kerendahan. Terus yang keempat adalah at-tawadhu atau at-tawadhu, yaitu sikap tawadhu atau rendah hati. Yang sudah saya sampaikan, ada dua istilah, yaitu tawadhu dan sombong. Kalau tawadhu itu rendah hati, kalau sombong itu tinggi hati. Dalam sebuah hadis diterangkan, tidaklah seseorang yang mentawadhukan dirinya kepada orang karena Allah Ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Sebaliknya kalau orang itu tinggi hati atau sombong, maka akan direndahkan Allah Ta'ala. Makanya misalnya berusaha untuk tawadhu kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang secara keduniaan itu di bawah kita. Contohnya Pak Nggih, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, suatu saat dia akan berkunjung ke Palestina. Dari Madinah naik unta, yang menuntun adalah pembantunya. Sudah buat janjian, nanti kalau sudah sekian kilo kita gantian, ya. Setelah sekian kilo, terus Umar bin Khattab itu khalifah turun, ya. Kemudian pembantunya naik di atas. Kemudian yang nuntun Umar bin Khattab, ya. Terus gantian lagi. Lah kebetulan ketika sampai di tempat itu pas gilirannya Umar yang menuntun, ya. Jadi pembantunya yang naik, kemudian yang nyambut, loh ini yang disambut, yang dihormati, yang nuntun apa yang dituntun, ya. Jadi ketika sampai di Palestina itu kebetulan yang nuntun adalah Umar bin Khattab, yang khalifahnya itu, ya. Itulah ketahuan Umar bin Khattab. Lah kita juga begitu, harus berusaha untuk tawadhu dengan cara kita
menghormati kepada orang lain, ya, menggunakan pada orang lain, menghargai pada orang lain, entah itu dengan sebutan atau dengan kata-kata yang indah, kata orang yang baik dan sebagainya, ya, atau dengan sikap-sikap yang tawadhu. Maka semakin kita mau untuk mentawadhukan diri, semakin Allah akan angkat derajat kita, ya, semakin, sehingga kita akan semakin terhormat. Sebaliknya kalau kita semakin menyombongkan diri, maka Allah akan semakin merendahkan derajat kita. Terus yang kelima adalah as-sabru atau sabar. Sudah saya banyak kita aturkan, sabar itu adalah tahan uji, menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang menurut ulama sabar ada 3. Yang pertama, as-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah yang dihadapi, yang terjadi, entah itu musibah yang namanya sakit atau kematian, musibah yang namanya seretnya rezeki atau pada kefakiran, atau musibah yang lainnya, dicaci, dimaki, ya, dizalimi oleh orang-orang lain, ya. Yang kedua, sabar atas menjalankan perintah-perintah Allah, utamanya nanti di akhir-akhir zaman, ketika orang banyak yang sudah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Contoh, nanti seandainya suatu saat ada jamuan makan, kemudian dengan sistem standing partai, Pak? Sistem standing partai itu dahar kalih ngadeg kalih mlaku kalih moco-moco kalih jagongan. Ini jenenge standing partai, gitu. Terus panjenengan kemudian ngambil terus tahu bahwa adabnya orang makan adalah duduk. Lah pertanyaannya, kita duduk apa ikut standing partai, ya? Ya, beberapa hari yang lalu saya kan juga dapat undangan ke Semarang, ya, rasanya di hotel juga begitu, standing partai, ya, kita nyari tempat untuk minimal duduk karena nggak ada kursi, ya, kita duduk nggak berdiri, ya. Kita harus sabar dalam menjalankan perintah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Demikian juga nanti pada akhir zaman banyak kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan. Mohon maaf, nanti pada akhir zaman orang itu yang namanya zina bukan di dalam kamar tapi di tepi jalan, ya, seperti ayam, seperti kambing itu, ya. Lalu saat begitu kemudian bagaimana orang-orang yang beriman? Apakah juga melu-melu atau menahan diri, ya? Lah kalau dia sabar, ya menahan diri meskipun sudah seperti itu, ya. Lah kalau pada zaman sekarang, ya mungkin mulai dari syahadatuz zur atau yang lainnya, ya, persaksian palsu itu sudah merebak. Lah kemudian kita bagaimana? Ya, kalau kita sabar, ya menahan diri jangan sampai seperti itu. Lah kesabaran itu bisa kita lakukan kalau kita mendapat ilham dari Allah Ta'ala. Contohnya, ketika kita diberi sakit, sakit Pak? Sakit mumet ditambah kanker. Mumet tambah kantongnya kering, randi duit, gitu. Kemudian Allah mengilhamkan kepada kita, ingatlah hambaku yang namanya Ayub yang diberi sakit 18 tahun. Sakitnya itu korengan, borokan seluruh tubuh, tapi tetap sabar. Kamu baru mumet 3 hari sudah
menyebut-nyebut, kita nggak sabar, berarti kita kemudian terelakkan oleh Nabi. Ayo kemudian jadi sabar dalam menghadapi godaan wanita, kita hidupnya atau kerjanya di tempat-tempat yang wanitanya banyak tur cantik-cantik bu nikoten genbang atau di tempat-tempat yang lainnya, kan godaan seperti itu. Ingatlah pada Nabi Yusuf yang digoda oleh wanita cantik tapi tetap sabar, ya. Atau yang ketiga yaitu kita sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, suruh untuk sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran, ya, kemudian mengaji dan sebagainya. Itu kita lihat pada Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang ketika beramal selalu menyempurnakannya, sholatnya disempurnakan, ya, membangun Ka'bah juga dengan sempurna dan lain sebagainya, ya. Lah kemudian sudah disempurnakan masih mendoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Ta'ala, Engkau zat yang maha mendengar dan maha tahu, terimalah amalku ini, dan mungkin kalau saya dalam beribadah ini ada salahnya, ada kelirunya, berilah kepada kami tobat untuk berbuat seperti itu. Itu adalah Nabi Ibrahim, sudah menyempurnakan amal tapi masih mendoa supaya diterima. Lah kalau kita, termasuk saya, belum menyempurnakan amal, rumongso wis ditampa Allah Ta'ala. Tadi kita sholat subuh apa nggih? Sholat subuh kita tuh kira-kira pasti diterima apa yang pasti diterima, kira-kira sholat kita tadi loh, ya belum tentu diterima, maka didoakan sholat kita supaya diterima Allah Ta'ala dan sebagainya. Ini juga begitu. Sekarang kita ngaji supaya jadi amal kita, terus nanti didoakan supaya bisa diterima Allah Ta'ala, ya. Terus kemudian at-tahmil, mempertahankan atau bosoknya betah ke istiqomah, ya. Setiap perjalanan kita selalu ada halangan, rintangan, gangguan, cobaan, ujian, ya, baik yang berasal dari diri kita atau dari luar diri kita. Mau ngaji kok hujan, ya, mangkat tidak mangkat, ya, tidak mangkat tuh, oh tidak lagi, ya. Nah, itu namanya ya memang niatnya tidak mangkat, ya. Atau yang lainnya, ya, sholat kok bacanya panjang-panjang, kakinya sudah gemeteran, ya. Itu memang suatu latihan betah nih di dalam berbuat kebaikan. Baca Quran baru dapat 2 lembar kok matanya sudah pedes, ya. Tak dengannya kok bisa sama titiknya 2 tapi kok di bawah semua, ya. Itu adalah suatu gangguan, ya, harus dipertahankan. Kalau setannya ngeyel, kita lebih ngeyel, ya. Jangan sampai setannya ngeyel, kita tidak ngeyel, akhirnya kita kalah dengan setan. Jadi demikian juga dengan yang lainnya. Jadi kegiatan amal kita itu kalau bisa dibetah-betah nih, diistiqomahi sampai akhir hayat. Nabi bersabda bahwa Allah itu mencintai amal yang istiqomah, ya. Akhabul amali ila audamuha wa ingkola. Amal yang dicintai adalah amal yang istiqomah, yang mudamah, yang ajak, meskipun cuma sedikit. Jadi kita berusaha untuk beramal dengan istiqomah. Kalau belum bisa bagaimana?
Yang pertama berdoa Allahumma ini asal istiqomatan. Ya Allah, aku minta kepadamu keistiqomahan. Yang kedua, mulailah dari yang bisa. Ya, jangan terlalu banyak, tapi yang bisa saja. Baca kan nggak usah 1 juz dulu kalau belum kuat. Ya, 2 lembar silahkan, 1 rukuk silahkan. Ya, tapi yang ajak dulu. Kalau sudah selesai, kemudian ditingkatkan sedikit supaya kita tetap bisa istiqomah. Jadi jangan sampai ngamalnya banyak tapi enggak istiqomah. Kemudian yang terakhir adalah al-hilmu, yaitu lemah lembut atau murah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tipe manusia, ada yang tipenya kasar, ya. Naik motor tuh ganti gigi kalau nggak pakai tungkak nggak lego, ya. Ceklok, ya. Muter kran ya gini nggak lego, ya. Namanya kan tipe kasar. Buka pintu juga begitu, ternyata jeblok gitu ya. Orang lego, ya. Tipenya seperti itu. Nah, kita berusaha untuk yang lemah lembut dalam perilaku ucapan kita, ya. Yang saya sampaikan Bapak Ibu, pilihlah kalimat-kalimat yang dapat melembutkan hati, termasuk yang artinya lebih bagus. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat waras dan sehat, maknanya sama tapi rasanya beda. Pak, kok kelihatan kurang sehat? Oh ya, saya flu. Enak Pak, ya? Pak, kok kelihatan kurang waras? Itu kan nggak enak rasanya, ya. Disangka apa? Disangka gila. Ya, ini dalam memilih kalimat atau kata yang bagus, atau juga dengan sikap-sikap yang bagus. Adalah sifatnya orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Lah kalau kita belum seperti itu terus berdoa, jadi sifat-sifat yang mulia yang kita belum bisa melakukan itu harus kita minta kepada Ta'ala supaya diberi sifat-sifat yang mulia. Jangan sampai kita mau saja sifatnya seperti yang kemarin-kemarin, ya. Mulai dari pelit, kemudian ngomongnya kasar dan sebagainya. Semua harus berproses, ibaratnya orang yang sedang membuat makanan, umpamanya goreng tempe, ya. Dari mentah menjadi matang kan perlu proses dan diawasi. Jangan sampai gosong dan lain sebagainya. Buat umat juga begitu. Demikian juga dalam menciptakan pribadi-pribadian juga pakai suatu proses yang panjang. Terus terakhir tentang bab tobat, ada satu quotes, bahwa kalau orang itu berbuat dosa harus segera bertobat. Terlambat tobat bikin hidup menjadi sekarat, ya. Seperti Fir'aun, orang yang banyak dosanya, terus dia ketika mati belum bertobat, maka ketika rohnya sampai di tenggorokan mereka sekarat, ya. Beriman tapi tidak diterima. Demikian juga orang-orang sekarang, kalau kita lihat orang-orang yang mohon maaf banyak dosa itu ketika sakaratul merasa hal yang sangat susah. Namanya sakaratul maut, ya. Saking susahnya sampai hidup mati, ya, maksudnya pingsan menghadapi namanya apa? Sakaratul maut. Semoga kita semuanya diberi nafsu-nafsu yang baik, nafsu yang buruk yang sedikit banyak ada pada kita diganti Allah dengan nafsu-nafsu yang baik, sehingga kita akan terdorong untuk berbuat baik dengan istiqomah, ikhlas dan sabar. Amin. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.